Kok sepi sih? Gara-gara corona jadi nggak bisa kumpul-kumpul sama sahabat, sekolah minggu bareng. Padahal kangen banget bisa bareng-bareng. Bisanya cuma online terus. Kapan bisa offline bareng-bareng lagi? Halo Kak Edi. Halo Kak Tika. Halo Kak Edi. Halo Kak Randy. Ngapain murung terus? Ini Aduh. bosen, Bosan kenapa sih? sepi. Kok sepi? Orang rame kok dari kemarin ya Kak? Iya. Gimana? Kan udah selama kurang lebih 3 hari ini adik-adik juga sama kakak-kakak sekolah minggu ikut kegiatan salib ke-30. Oh, salib. Iya, sekolah Alkitab liburan. Oh. Kak Edi kemana aja? Nggak tahu nih Kak Edi. Sibuk terus sih. Walaupun memang ini sih ya kan mungkin karena pekerjaan Kak Edi ya. Iya. Betul. Aduh. Rame loh Kak Edi. Tahu nggak selama 3 hari adik-adik sama kakak-kakak sekolah minggu meskipun di rumah aja, Iya. tapi seru banget kegiatannya. Oh. Ada apa aja? Hidup Coba cerita. sehat bersama sahabat. Ya bener itu. Itu dari makanan, cara hidup, macam-macam lah. Lalu Belajar soal virus-virus itu corona juga. benar. Pokoknya Dijauhi virusnya. yang paling baik itu virusnya, bukan orangnya. Oh, gitu. Jauh virusnya, bukan orangnya. Dan yang terakhir Kak Tika, yang terakhir. Terakhir itu kita lebih seru lagi tuh, soalnya kita pada masa-masa ada cooking class. Cooking class? Iya, masak-masak. Rekreasi Rekreasi kita, Kak Edi. bersama sahabat dan juga bersama keluarga di rumah. Telepon, Siapa tuh? ketua panitia. Waduh. Ada apa? Halo. Gimana? Loh, mas mulai toh? Oh, lu di mana? Wah, itu teman-teman. Wah. Udah pada di sini ternyata mau siap-siap penutupan ibadah salib. Wah. Yuk, Kak Tika, kita mulai ibadah penutupan Ya, salib. bener banget, kita berdiri, kita mau nyanyi nih Kak. Bentar ya Kak, taruh tasnya dulu. Ya, Waduh. taruh dulu. Gitarnya taruh juga. Oh, nggak ditaruh dong gitarnya. Kakak gitar aja di sini ya. Aku di sini ya. Oke, sebelum kita nyanyi Kak Tika, kita sama dulu aja. Oke, kita mau menyapa adik-adik yang sudah dari hari pertama sampai sekarang ikut salib Kak Randy. Betul banget. Dari pembukaan, Dari pembukaan. lalu salib hari pertama, salib hari kedua, salib hari ketiga, dan sekarang penutupan. Ya, bener banget. Masih pada semangat kan adik-adik? Pastinya masih semangat pagi, Iya. walaupun sore, Sore, Betul. tapi tetap semangat pagi. tetap semangat pagi. Pokoknya kita harus gembira. Gembira, senang, karena kalau kita sudah gembira, itu yang namanya sakit-sakit lewat. Betul banget. Karena hati yang gembira adalah Obat. obat. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Hati yang Gembira. Sambil berdiri ya. Hati yang gembira. Yang gembira Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah kemudian tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Sukatu semakin mendalam lagi.
semakin mendalam. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Happy. Betul banget. Happy, bahagia ya Kak Randy. Cinta kita semakin mendalam. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus dan buat sahabat dan juga orang tua. Benar banget. Ketika sebelum kita melanjutkan ibadah penutup ini, gimana kalau kita doa pembukaan dulu Ketika? Pembukaan siapa nih yang mau mimpin doa pembukaan? Kak Edi mau doa, Kak Tika mau doa, Boleh. sepertinya Kak Tika saja yang Oke, doa, ya. kita semua mau berdoa. Ya. Kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin Kak Tika berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. bagi kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di hari ini hari ini kami akan kami akan mengikuti mengikuti ibadah penutupan ibadah penutupan salib salib yang ke-30. yang ke-30. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami agar kami tetap semangat seperti hari pertama, seperti hari pertama, kedua, kedua, ketiga, ketiga, dan sekarang. dan sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tika. Sama-sama Kak Randy. Ya, 3 hari sudah bersama Komisi Anak dan juga Salib ya. Ya, seneng banget tuh pasti adik-adik. Walaupun hanya di rumah, tapi bisa terus berekspresi dan Ya, berkreativitas. hebat banget. Jadi kita diajak untuk terus semangat di liburan sekolah juga, berkreasi meskipun nggak bisa kumpul nih. Biasanya kan kita kalau salib sama-sama. Iya, bisa juga ada Di linkin sini. juga Kak. Iya. Tapi karena pandemi ini kita diminta tetap semangat walaupun hanya di rumah saja. Benar. Pokoknya di rumah harus bermakna dan berbagi untuk sesama. Betul. Ketika Ya. kita sudah banyak menerima berkat, Mm-mm. kita sudah banyak menerima kreativitas ataupun pelajaran selama Ya, 3 hari. kita harus mengucap syukur, jangan lupa. Betul sekali, kita harus mengucap syukur atas apa yang telah kita terima. Benar Kak Randy. Jadi sekarang kita mau membawa ucapan syukur kita untuk Tuhan. Betul sekali. Adik-adik di rumah, persiapkan persembahan kalian ya. Persembahan kalian nanti bisa kalian persembahkan melalui link yang ada di akhir ibadah ini, ataupun juga menggunakan e-money dan barcode QR yang dapat melalui GoPay, OVO, ataupun yang lain seperti Paytrend dan juga link aja. Dan apapun yang kalian punya bisa sekalian share juga pada orang tua, ataupun adik-adik juga bisa menyampaikan persembahan melalui amplop dan disampaikan pada orang tua, dan nanti orang tua menyampaikannya ketika hari Minggu ataupun Ya. hari-hari jam kerja yang lain. Benar sekali. Yuk kita siapin persembahan sambil kita nyanyi Kak Randy. Iya, kita akan nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di
siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Betul. kita berdoa dulu yuk Yuk, Kak. nanti kakak yang bikin doanya. Siap? Tadi kan boleh bawa. Boleh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih setiamu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus memberikan kami berkat yang melimpah hingga hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur dan terus memberikan itu kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke Kak Randy, nih kita kan punya ini nih, sepanjang kita ikut salib, adik-adik pasti sudah hafal sama lagu ini. Betul, ini lagu, kok lagu theme song ya? Iya, lagu tema. Lagu tema ya. Theme song, bahasa Inggrisnya Kak ya. Randy. Pastinya adik-adik sudah tahu lagu ini ya. Sudah hafal dong, soalnya dari kita pembukaan hari pertama, kedua, ketiga. dan sekarang menutup. Jadi wajib nih dinyanyiin. Wajib nyanyikan, dan pastinya dengan aransemen yang Oke, soalnya ada Kak Edi nih. Kak Edi nih, gitaris kita hari ini. Gitaris kita hari ini luar biasa. Kita nyanyi lagu tema kita. Ya. Yesus sahabatku. Adik-adik berdiri yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Sambil tepuk tangan ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Walaupun corona dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, Ya. tapi selalu ada Yesus Ya, yang karena Tuhan Yesus juga adalah sahabat kita kita. semua. Betul sekali, Ia hadir dimanapun berada kita dan di saat apapun itu. Betul. Mau kita di rumah, Betul. kan sekarang kita lagi di rumah terus Iya. ya Pak. Tetap ada Tuhan Yesus sahabat kita. Betul sekali. Pokoknya kita harus selalu bersyukur, berdoa dan juga baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan ini. Betul, penting banget nih. Aduh, kok belum datang ya? Gak tahu kata
katanya sih mau kesini. Ya kan udah OTW. Iya. Siapa sih yang tugas? Itu loh, Bu Christian apa ya? Oh, tukang jamu ya? Yang Oh. waktu itu Iya. tuh ada Kak Tika sama Kak Ade itu Iya, jualan jamu ya. Sekarang kira-kira jualan jamu lagi nggak ya? Nggak tahu, aku penasaran nih Kak Iya. Randy. Kita panggil aja yuk. Yuk kita panggil Bu Christian. Bu Christian. Bu Christian. Hai, bentar ya. Bentar ya, Jeng ya. Aku ada yang manggil. Bentar. Hai, halo Kak Tika, halo Kak Randy, halo Kak Edi. Aduh. Asik banget tuh. Iya, ini. Ya ampun, setelah sukses jadi jualan jamu. Iya, bisa beli apa sekarang? Aku sini ah. Nah, jadi tuh saat pandemi kayak gini kita kan nggak bisa kongko, nggak bisa meet up, nggak bisa ketemu sama temen-temen. Jadi cuma lewat online, cerita, curhat sama sahabat kita lakukan lewat online. Nah, itulah enaknya punya temen, enaknya punya sahabat. Punya temen nggak? Punya berapa teman nih? Kalau teman punya banyak biasanya, ya kan? Iya. Aku temanku 2000K. Luar biasa. Temen online. Ada di rumah berapa nih temen-temennya? Wah, pasti banyak. Pasti banyak banget temennya. Nah, tapi nih kalau temennya banyak terus adik-adik dalam kesulitan, apakah teman sebanyak itu yang 2K di Facebook, 2K di Instagram, apakah mau untuk membantu? Ya, seharusnya Seharusnya sih mau. Tapi ternyata yang bantu kira-kira cuma berapa orang? Wah, mungkin ya. Ya, dari sekian K orang, sekian ribu orang biasanya yang bantu itu cuma sedikit, dan itulah biasanya yang disebut dengan sahabat. Nah, konon katanya itu yang membedakan antara teman dan sahabat. Nah, sahabat sejatiku. iya, sahabat sejatiku itu lagunya kita waktu zaman waktu muda dulu. Kita selalu sayang. Sahabat bagai kepompong. Ya, tahu nggak sih dalam Alkitab itu juga ada kisah persahabatan sejati. Sangat terkenal dan patut untuk dicontoh. Kita mau tebak-tebakan nih ya sama adik-adik yang di rumah juga. Ayo, siapa yuk? Jadi kisahnya adalah dedeng. Persahabatan antara seorang anak raja dengan seorang gembala. Tuh, keren ya? Keren ya? Udah bisa nebak belum di sini? Kayak TV Ayo, ya, Bu, ya? kayak TV nih. Bayangkan aja, seorang anak raja kok mau-maunya sahabatan sama seorang gembala. Biasanya kan, aduh malu ya sahabatan sama gembala. Aku tuh anak raja loh. Biasanya kan kayak gitu tuh. Iya. Udah statusnya tinggi, kaya raya, dipandang banyak orang. Ngapain sih aku punya sahabat seorang gembala? Kenapa ya? Tapi gembala itu juga nggak minder sahabatan sama anak raja. Jadi perbedaan di antara mereka tidak menghalangi yang namanya persahabatan. Siapakah mereka? Adik-adik yang di rumah, siapakah mereka? Saya kasih clue-nya lagi. Anak raja ini adalah seorang anak raja. Bapaknya namanya Raja Saul. Berarti ini anaknya Saul. Anaknya Saul. Siapa? Ayo. Terus? Saul. Terus yang gembala ini adalah anaknya. Gembala. Anaknya Isai. Isai. Nah, yuk tebak siapa? Anak Raja Saul dan anaknya Isai. Saya kasih clue. Anaknya raja ini namanya depannya Y. Y. Apa nih, Ye? Ye. Ayo kakak.
Yang di rumah. Kayaknya udah pada teriak-teriak tuh Bu. Ayo. Yo yo yo. Yo. Yohanes. Bukan. Bukan. Siapa? Apa? Yohanes bukan. Yo. Yoi bro. Bukan. Yo. Nah, Yonatan. Pemenangnya adalah Belum. Terus anaknya Isai. Deng. Hurufnya depannya adalah D. Dia yang sudah mengalahkan Goliat. Siapakah dia? Saya tahu sih, tapi nggak mau sombong. Siapakah dia? D. Daus. Daus. Bukan. Jadi Yonatan sama Daud mereka bersahabat, sahabat baik. Seperti kita yang tentu juga punya sahabat. Adik-adik di rumah yang punya sahabat, angkat tangannya. Yang punya sahabat 2. Yang punya sahabat 3. Keren sekali. Tepuk tangan dulu. Punya sahabat banyak itu berarti kita banyak yang mencintai, ya kan? Banyak perhatian. Ya, banyak yang perhatikan. Dan pasti kita juga banyak memberikan perhatian pada mereka. Sebenarnya seperti apa sih sahabat itu, Kak? Sahabat itu ciri-cirinya yang sejati nih ya. Sahabat yang sejati ciri-cirinya yang pertama, dia tidak memandang perbedaan. Wah, seperti tadi Daud dan Yonatan. Status tidak dijadikan sebagai perbedaan dalam persahabatan. Walaupun satunya anak raja, satunya anak gembala, tetapi mereka bersahabat tidak memandang status. Iya benar Bu, itu kayak taman di bunga Bu, Wah. bermacam-macam. kayak baju kita hari ini. Bu. Jadi perbedaan itu semakin menjadi kekayaan, semakin indah seperti baju kita, gitu ya. Kemudian warna kulit kita juga beda-beda, ya kan? Tapi kita tetap sahabat. Kekayaan juga tidak dijadikan sebagai penghalang dalam persahabatan. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Siapa yang di sini suka pilih-pilih sahabat? Jangan sampai pilih-pilih sahabat, apalagi saat pandemi seperti ini. Seringkali yang keluarga dari tenaga kesehatan dikucilkan seluruh keluarga. Anaknya sampai nggak punya teman loh. Iya Bu, sedih sekali. Jadi kan kasihan toh. Kita sama sekali nggak mau menyapa mereka. Kenapa? Karena takut tertular gitu ya. Padahal kan kemarin sudah belajar jauhi virusnya, bukan orangnya. Nah, jadi mulai sekarang jangan pilih-pilih teman. Malah dia malah perlu perhatian ya. Iya, harus semakin banyak kita perhatikan. Itu ciri yang pertama. Seorang sahabat tidak memandang perbedaan. Yang kedua, rela berkorban. Saat Daud mau perang nih, Yonatan memberikan jubahnya, memberikan baju perangnya, memberikan pedang, memberikan panah, memberikan ikat pinggang. Padahal itu adalah lambang dari kekuasaan dia. Tapi itu diberikan pada sahabatnya. Dia mau berkorban bagi sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Saat pandemi seperti saat ini, apakah kita sudah berkorban bagi sahabat kita? Berkorban waktu misalnya, aduh aku pengen ketemu, pengen lewat handphone, online. Tapi kita, aduh nggak punya waktu, sorry ya. Wah, kita nggak mau berkorban. Bahkan mereka meminta maaf saja, apakah kita mau memberikan maaf? Itu adalah bagian dari pengorbanan. Seorang sahabat tidak memandang perbedaan, mau berkorban. Yang ketiga, saling mendukung. Jadi ketika Raja Saul nih,
iri sama Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud. Yonatan sebagai sahabatnya, dia membujuk ayahnya yang baik-baik supaya tidak membunuh Daud. Nah, jadi sebagai sahabat kita tuh harus mendukung sahabat kita. Saat sedang sakit, kita kasih dukungan semangat. Ayo cepat sembuh. Kita doakan, kita semangati, kita ajarkan untuk hidup sehat. Kita ajak nih, kemarin kan kita juga udah belajar tentang hidup sehat gitu kan. Nah, gimana kemarin? Udah dari makanan? Iya. Ya, terus. Cara sehat, rajin cuci tangan. Nah, terus apa lagi? Apa ya? Sampah gimana? Sampah buang pada tempatnya. Ya, buang pada tempatnya. Rajin bersihkan. Rajin olahraga. Rajin bersihkan diri, rajin olahraga. Kita harus mengingatkan itu, saling mendukung dengan sahabat-sahabat kita. Dan yang terakhir adalah setia. Setelah Daud menjadi raja di Israel menggantikan Saul, dia tidak lupa janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Walaupun Yonatan itu sudah mati, dia mau merawat anak Yonatan itu, yaitu Mephibosheth. Dia tidak lupa dengan janjinya kepada Yonatan. Nah, sekarang kan kita sudah belajar dari Yonatan dan Daud nih. Kita bisa lihat diri kita. Aku tuh sebenarnya sahabat yang sejati bukan ya buat temanku, buat sahabatku. Alkitab dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu itu artinya continue, terus menerus, tidak berhenti, setiap saat. Menaruh kasih setiap waktu itu artinya setia. Nah, jadi kalau kita mau jadi sahabat sejati nih, ketika ada sahabat kita yang sedang kesulitan atau apapun keadaannya, kita menaruh kasih setiap waktu. Jangan hanya aku mau sahabatan sama dia kalau pas aku butuh buat ngerjain PR. Ya kan? Aku mau sahabatan sama dia kalau aku dijajakin. Jangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita harus menaruh kasih setiap waktu. Kemudian menjadi saudara dalam kesukaran. Ini artinya kita memberi kekuatan, menyemangati. Jadi hidup kita harus berarti buat sahabat kita. Berbagi. Iya, berbagi. Jangan maunya hanya diberi saja, tapi kita juga harus membagikan sesuatu, memberi sesuatu. Selanjutnya, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena sahabat itu adalah anugerah dari Tuhan. Setelah kita berbagi dengan sahabat, kita miliki sahabat, saatnya kita berkreasi bersama mereka. Wah, gimana caranya nih kita berkreasi? Banyak. Gimana coba contohnya? Contoh nih kemarin ada yang berkreasi dengan membuat APD. Keren. Jahit. Bagus sekali. Ada yang berkebun? Ada. Jos Ada sekali. yang bikin minuman sehat juga. Jamu. Iya. Ada yang bikin aquascape juga loh. Pasti wilayah 1 itu ya. Nah, jadi habis ini setelah kita belajar tentang Yonatan dan Daud, kita punya sahabat sejati. Doakan sahabat sejati itu. Berterima kasihlah pada Tuhan, mengucap syukur sudah diberi sahabat, doakan mereka tetap sehat, ajak mereka hidup sehat, dan mari kita bekerja sama, berkreasi untuk sesama. Begitu, kakak-kakak. Luar biasa ya. Jadi jaga persahabatan kita, jangan sampai putus. Pokoknya jaga persahabatan dengan cinta. Iya. Pokoknya harus. Wow. Pokoknya ojo tipis. Itu kandel. Terima kasih. Sama-sama.
semoga tetap terus bisa menjaga persahabatan kita. Ya, Ibu, kita mau didoakan dong, Bu. Boleh. Yuk sama adik-adik di rumah kita berdoa, mohon Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita bisa melakukan firman hari ini. Kita berdoa, diikuti ya. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur untuk firman untuk firman yang kami dengar yang kami dengar hari ini. hari ini Kami belajar kami belajar dari Yonatan dari Yonatan dan Daud. dan Daud. Kiranya Kiranya Tuhan pimpin Tuhan pimpin supaya kami supaya kami dimampukan dimampukan untuk memiliki untuk memiliki sahabat sahabat dan menjaga dan menjaga sahabat kami. sahabat kami. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya kami supaya kami mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari adik-adik semua kita berdiri. Kita sama-sama mengamalkan iman, Bu. Oke, yuk bersama dengan umat Tuhan di segala abad, di seluruh muka bumi, kita nyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, kita mau nyanyi dulu ya. Oke, Sebelum Datima berkat, kita oke nyanyi dulu. siap. Satu lagu lagi Bu Christian. Kita sama-sama Ya. menyanyikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, Semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. ya, bersama kita siapkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Bu Christian. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Kak Edi. adik-adik. Tapi ini memang penutupan, tapi kita masih punya pengumuman. Betul sekali. Pengumuman yang pertama, apa Kak Tika? Kita mau mengumumkan buat yang dapat hadiah-hadiah itu. Betul, per kelas yang dapat Iya. gift. Dapat gift siapa aja ya? Yuk, kita lihat pemenangnya.
tapi asik aja. Tetap Kak. asik. Iyalah. Yang penting asik di rumah. Iya, asik di rumah. Seru nggak adik-adik salib ke-30 ini? Seru. Ya. Oke. Oke, pengumuman yang kedua, Kak. Yang kedua nih apa nih Kak Rena? Jangan lupa besok Minggu tetap sekolah Minggu. Iya dong, Minggunya pasti Di rumah tuh. lagi ya Kak? Di rumah rumah lagi. aja. Pastinya tetap di YouTube GKJ Gondok Kusuman. Jangan lupa di subscribe ya adik-adik semua dan juga berikan jempol untuk apresiasinya. Ayo. Oh ya, Komisi Anak juga punya Instagram ternyata sekarang. Wih, keren. Bisa jadi foto adik-adik salib semua akan Di-upload upload di di sana. sana. Senengnya. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya apa tuh Kak? Namanya apa? Instagramnya Komna GKJ Gondok Kusuman, @GKJ Gondok Kusuman dan juga gkjgondokkusuman.id. Oh, jangan lupa untuk di follow semuanya, termasuk juga Mole GKJ Gondok Kusuman juga untuk di follow ya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai pada akhir ibadah. Kembali kami ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Krisna. Sama-sama. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang udah bertahan ikut salib luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih adik-adik semua di rumah. Sampai jumpa di salib Tahun depan. Dan juga terima kasih buat teman-teman Bulmet. Woi. Teman-teman Komisi Anak. Yeay. Panitia. Kak Edi, Kak Tika. Kak Redi. Ya, dan Pak Satpam yang terus menjaga kita. Yeay. Terima kasih. Dan kita akan akhiri ibadah dengan pujian Yesus sahabatku. Mari Kak Edi. Mari saya tepuk tangan. Yesus sahabatku, mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku, Sampai sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu